teman-teman semua, perkenalkan nama saya Rahma Dwi Cahyaningrum dari Universitas Tikubang Semarang, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Program Studi Akuntansi. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang akad murabahah. Tetapi sebelum saya memasuki materi, saya ingin sedikit mengenalkan kampus saya, yaitu kampus Universitas Tikubang Semarang ke teman-teman semua. Universitas Tikubang Semarang dikenal sebagai perguruan tinggi swasta yang berbasis entrepreneurship. Saat ini mempunyai 6 fakultas dengan 12 program studi. Salah satu fakultasnya adalah Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Saya di sini perwakilan mahasiswi dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis dan akan memberikan sedikit informasi mengenai apa sih itu ilmu ekonomi. Dengan kita mempelajari ilmu ekonomi, dapat melatih seseorang agar berjiwa sosial dan mempunyai sifat teliti serta ekonomis, dan agar kalian dapat mengatur serta mengelola nilai nominal dengan bijak dan baik. Jika kalian ingin belajar ilmu ekonomi secara mendalam, kalian dapat kuliah di Universitas Tikubang Semarang yang Fakultas Ekonomika dan Bisnisnya berakreditasi A, dan pastinya tempat terbaik untuk belajar ekonomi di Kota Semarang. Visi misi di program studi S1 Akuntansi. Visi dan misi di program studi S1 Akuntansi. Visinya adalah menjadi program studi akuntansi yang unggul dan berdaya saing nasional di bidang bisnis, keuangan, dan perbankan yang berbasis pada jiwa kewirausahaan, serta menguasai teknologi informasi dan komunikasi pada tahun 2020. Dan mempunyai misi yang pertama di program studi S1 Akuntansi itu menyelenggarakan pendidikan S1 Akuntansi yang unggul. Kedua, melaksanakan penelitian yang bermutu di bidang akuntansi, auditing, perpajakan, keuangan, dan perbankan. Yang ketiga, melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berdaya guna. Yang keempat, mengembangkan jejaring kerjasama simetrikal dengan perguruan tinggi, dunia usaha, dan pemerintah. Untuk informasi lebih lanjut mengenai kampus Unisbang atau Universitas Tikubang Semarang, kalian bisa datang langsung ke kampus Mugas yang beralamat di Jalan Trilobajuang nomor 1 Semarang, atau ke kampus Kendeng yang beralamat di Jalan Kendeng 5, Bandan Ngisor, Semarang. Selain datang ke kampus Unisbang, kalian juga bisa mengakses ke website resmi Unisbang Semarang di www.unisbang.co.id. Ayo, kuliah di Unisbang Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu secara jelas. Perkenalkan, nama saya Rahma Dwi Cahyaningrum dengan nomor induk mahasiswa 2005520022, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Program Studi Akuntansi. Tujuan saya membuat video presentasi ini adalah untuk memenuhi nilai ujian akhir semester dari mata kuliah Akuntansi Perbankan Syariah yang diampu oleh Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho, SE, AK, MM, CA, CPA, serta memberikan materi agar penonton paham apa itu akad murabahah dalam akuntansi perbankan syariah. Di sini ada beberapa pokok pembahasan yang akan saya bahas. Yang pertama, saya akan membahas pengertian dan landasan hukum. Yang kedua, saya akan membahas manfaat atau kegunaan.
dan fasilitas. Yang ketiga, saya akan menyebutkan rukun, syarat, dan ketentuan umumnya. Yang keempat, saya juga akan menyebutkan kelebihan dan kekurangannya, serta bagaimana prosedur pengajuan pembiayaan. Yang kelima, saya akan menyebutkan dan menjelaskan jenis dan skema dari akad murabahah. Yang keenam atau yang terakhir, saya akan memberitahu syarat objek jual beli itu apa dan PSAK 102 dalam akuntansi murabahah itu apa saja. Yang pertama adalah pengertian dari murabahah. Murabahah sendiri berasal dari kata rib, yang artinya keuntungan. Murabahah adalah perjanjian jual beli antara bank dengan nasabah. Bank syariah membeli barang yang diperlukan nasabah, kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan, ditambah dengan margin atau keuntungan yang disepakati antara bank syariah dan nasabah. Penjualan dalam murabahah secara jelas memberitahu kepada pembeli berapa nilai pokok barang tersebut dan berapa besar keuntungan yang dibebankannya pada nilai tersebut. Keuntungan tersebut bisa berupa lump sum atau berdasarkan persentase. Jika seseorang melakukan penjualan barang dengan harga lump sum tanpa memberitahu berapa nilai pokoknya, maka bukan termasuk murabahah, walaupun ia juga mengambil keuntungan dari penjualan tersebut. Penjualan jenis ini bisa disebut dengan musawamah. Dalam fikih muamalah, cara menetapkan harga jual beli ada dua. Yang pertama, penjual tidak memberitahu harga kulakan. Artinya, dia hanya menjual barang ke pembeli tanpa memberitahu berapa harga kulakannya atau berapa nilai untung yang dia dapatkan. Dan ini bentuk jual beli yang banyak dipraktekkan di masyarakat. Ketika ditawar terlalu rendah, penjual harga menyatakan belum dapat. Artinya, belum dapat untung. Para ulama menyebutnya dengan bai al-musawamah. Yang kedua, penjual memberitahu berapa harga kulakan atau memberitahu berapa nilai untung yang dia dapatkan. Para ulama menyebutnya dengan bai amanah. Disebut jual beli amanah karena dalam transaksi ini bergantung pada kejujuran penjual ketika menyebutkan harganya. Jual beli amanah ada tiga. Yang pertama, jual beli tauliyah, artinya di mana barang dijual sesuai harga modal waktu kulakan. Yang kedua, jual beli wadiyah, artinya penjual menjual barangnya dengan harga lebih rendah dari harga modal. Yang ketiga, jual beli murabahah. Artinya, penjual melepas barangnya ke konsumen dengan meminta keuntungan tertentu yang diketahui oleh semua pihak. Akad murabahah juga memiliki landasan hukum. Landasan hukum pada akad murabahah berasal dari yang pertama, surat Al-Baqarah, surat kedua ayat ke-275 yang berbunyi, dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Yang kedua berasal dari surat An-Nisa, surat keempat ayat 29 yang berbunyi, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu,
Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. Berikutnya yang kedua adalah manfaat atau kegunaan serta fasilitasnya. Manfaat atau kegunaan itu ada 3. Yang pertama dapat dilakukan untuk memenuhi usaha modal kerja, investasi, maupun pembiayaan yang bersifat konsumtif. Misalnya itu kendaraan bermotor, rumah, dan lain-lain. Yang kedua, untuk pembiayaan kebutuhan produktif seperti mesin produksi, alat-alat perkantoran, dan lain-lain. Yang ketiga, cara dan proses pembayaran serta jangka waktu pembayaran sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Berikutnya fasilitas. Fasilitas akad murabahah ada 3. Yang pertama dapat digunakan untuk pembiayaan konsumtif seperti pembelian rumah dan kendaraan. Yang kedua dapat dilakukan untuk pembiayaan produktif seperti pembelian mesin produksi. Yang ketiga, pengembalian diangsur sesuai kemampuan. Rukun dalam akad murabahah ada 5. Yang pertama, penjual atau bai. Yang kedua, pembeli atau musyitari. Yang ketiga, objek jual beli atau mabi. Yang keempat, harga atau saman. Yang kelima, ijab kabul. Mulai dari yang pertama, penjual atau bai. Penjual dalam jual beli murabahah adalah pihak bank. Secara teknis, biasanya pihak bank bertugas untuk membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank itu sendiri. Namun terkadang, bank juga menggunakan media akad wakalah dalam pembelian barang. Akad wakalah terjadi ketika nasabah membeli sendiri barang yang diinginkan atas nama bank. Berikutnya, pembeli atau musyitari. Pembeli dalam akad murabahah adalah nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan ke bank. Pembeli memiliki hak untuk memilih barang sesuai dengan apa yang ia kehendaki. Berikutnya, objek jual beli atau mabi. Objek jual beli yang sering digunakan dalam transaksi atau akad murabahah adalah barang yang bersifat konsumtif. Berikutnya, harga atau pesanan. Harga dalam akad murabahah diistilahkan dengan princing atau plafon pembiayaan. Yang terakhir, ijab kabul. Ijab kabul disebut juga dengan akad. Biasanya memuat tentang spesifikasi barang yang diinginkan nasabah dan kesediaan pihak bank syariah dalam pengadaan barang. Pihak bank syariah juga harus memberitahukan harga pokok pembelian dan jumlah keuntungan yang ditawarkan kepada nasabah. Kemudian, penentuan lama angsuran dapat dilakukan setelah kesepakatan murabahah. Berikutnya syarat. Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam akad murabahah itu ada 5. Yang pertama, penjual memberitahu harga pokok kepada calon pembeli. Yang kedua, akad pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan. Yang ketiga, akad harus bebas dari riba. Yang keempat, penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian. Yang kelima atau yang terakhir, penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian. Misalnya, pembelian dilakukan secara hutang. Ketentuan umum di akad murabahah dalam bank syariah itu ada 9. Yang pertama, bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba. Yang kedua, bank yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariah Islam. Yang ketiga, bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang
yang telah disepakati kualifikasinya. Yang keempat, bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri dan pembelian ini harus sah dan bebas riba. Yang kelima, bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang. Yang keenam, bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah atau pemesan dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam hal ini, bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah beserta biaya tambahan yang diperlukan. Misalnya, ongkos angkut barang. Yang ketujuh, nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu. Yang kedelapan, untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah. Yang kesembilan, atau yang terakhir, jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang. Poin yang keempat, kelebihan dan kekurangan serta prosedur pengajuan pembiayaan. Yang pertama, kelebihan. Kelebihan akad murabahah sering dipilih untuk digunakan dalam transaksi jual beli tertentu karena memiliki banyak keuntungan maupun kelebihan dari cara lainnya. Berikut adalah keuntungan dari akad murabahah. Yang pertama, keuntungan diketahui dan ditentukan secara jelas di awal transaksi dan merupakan hasil kesepakatan dari kedua belah pihak. Hal ini berbeda dengan akad mudharabah dan musyarakah, yang keuntungannya tidak boleh ditentukan di awal karena harus disesuaikan setelah mengetahui hasil usaha nasabah. Yang kedua, margin atau keuntungan murabahah bersifat tetap atau certainty. Namun, apabila sudah disepakati oleh kedua belah pihak, maka tidak dapat diubah. Keuntungan atau kelebihan yang ketiga, transaksi murabahah apabila dilakukan secara kredit dinilai memiliki risiko yang lebih rendah karena tidak berhubungan dengan kondisi usaha nasabah tersebut, baik mengalami utang maupun rugi. Transaksi utang piutang ini wajib diselesaikan oleh nasabah sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Berikutnya adalah kerugian atau kekurangan. Kekurangan dari akad murabahah itu margin keuntungan harus dibayar penuh sesuai kesepakatan di awal. Meskipun pembiayaan murabahah sudah dilunasi sebelum masa jatuh tempo. Prosedur pengajuan pembiayaan itu ada 4. Yang pertama, nasabah harus mengajukan permohonan untuk menjadi anggota BMT atau Baitul Mal wal Tamwi. Yang kedua, nasabah datang pada BMT untuk mengajukan permohonan pembiayaan murabahah dengan membawa fotokopi KTP dan KK. Yang ketiga, nasabah membuka rekening tabungan. Yang keempat, BMT melakukan survei laporan. Apa sih kegiatan dari BMT? Kegiatannya itu melakukan penghimpunan atau prinsip wadiah dan mudharabah dan penyaluran dana, itu prinsip bagi hasil jual beli dan ijarah kepada masyarakat. Penyaluran dana dengan prinsip jual beli dilakukan dengan akad murabahah, salam, ataupun istisna.
Penyaluran dana dengan prinsip jual beli yang paling dominan adalah menggunakan murabahah. Poin yang kelima, jenis-jenis dari akad murabahah. Yang pertama itu akad murabahah dengan pesanan. Pada akad murabahah ini, transaksi jual beli terjadi setelah penjual membeli barang yang telah dipesan oleh pembeli terlebih dahulu. Pesanan tersebut dapat bersifat maupun tidak mengikat. Apabila mengikat, maka pembeli tidak dapat membatalkan pesanan dan harus membayar barang yang telah dipesan. Serta jika barang yang telah dibeli nilainya berkurang sebelum diberikan kepada pembeli, tentu saja akan mengurangi akad dan penurunan nilai tersebut menjadi tanggungan atau beban penjual. Sebaliknya, jika tidak mengikat, pembeli tidak wajib membayar atau dapat membatalkan barang yang telah dipesan oleh penjual. Akad yang kedua, akad murabahah tanpa pesanan, yaitu sesuai nama jenisnya, penjual dapat membeli barang tanpa harus ada pesanan terlebih dahulu dari pembeli. Akad murabahah jenis ini termasuk bersifat tidak mengikat. Pada slide selanjutnya itu saya akan memberikan gambar dari akad murabahah. Skema dari akad murabahah itu yang pertama, saya akan menjelaskan ya. Yang pertama, bank syariah dan nasabah melakukan negosiasi tentang rencana transaksi jual beli yang akan dilaksanakan. Poin meliputi jenis barang yang akan dibeli, kualitas barang, dan harga jual. Yang kedua, bank syariah selanjutnya mempelajari kemampuan nasabah dalam membayar piutang murabahah. Apabila rencana pembelian barang disepakati oleh kedua belah pihak, maka bank syariah melakukan pesanan ke supplier. Ketiga, bank syariah melakukan akad jual beli dengan nasabah, di mana bank syariah sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Dalam akad jual beli ini ditetapkan barang yang menjadi objek jual beli yang telah dipilih oleh nasabah dan harga jual barang. Yang keempat, atas dasar akad yang dilaksanakan antara bank syariah dan nasabah, maka bank syariah membeli barang dari supplier atau penjual. Pembelian yang dilakukan oleh bank syariah ini sesuai dengan keinginan nasabah yang telah tertuang dalam akad. Yang kelima, supplier mengirimkan barang kepada nasabah atas perintah dari bank syariah. Yang keenam, nasabah menerima barang dari supplier dan menerima dokumen kepemilikan barang tersebut. Yang ketujuh, setelah menerima barang dan dokumen, maka nasabah melakukan pembayaran, dan pembayaran biasanya dilakukan oleh nasabah itu dengan cara diangsur. Selanjutnya, objek jual beli. Syarat dari objek jual beli itu ada 8. Yang pertama, barang yang diperjualbelikan harus barang yang halal. Sehingga semua barang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bisa dijadikan sebagai objek untuk diperjualbelikan, karena barang tersebut bisa menyebabkan umat manusia berbuat tindakan maksiat atau melanggar larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, harus mempunyai manfaat atau mempunyai nilai. Jadi barang yang diperjualbelikan bukan termasuk barang yang dilarang untuk diperjualbelikan. Misalnya barang-barang
yang sudah kadaluarsa. Yang ketiga, barang tersebut milik penjual. Kegiatan jual beli terhadap barang yang tidak dimiliki oleh penjual dianggap tidak sah, karena bagaimana bisa penjual menyerahkan kepemilikan barang kepada orang lain terhadap barang yang bukan miliknya. Kegiatan jual beli yang dilakukan oleh bukan milik barang akan sah apabila mendapatkan izin dari si pemilik barang. Kegiatan jual beli curian juga dianggap tidak sah karena status kepemilikan dari barang tersebut masih berada pada si pemilik sah barang tersebut. Yang keempat, barang yang dijual bisa diserahkan tanpa tergantung dengan kejadian tertentu di masa yang akan datang. Barang yang tidak jelas dalam waktu penyerahannya dianggap tidak sah. Hal tersebut dikarenakan bisa menimbulkan ketidakpastian atau gharar yang pada gilirannya bisa berdampak merugikan salah satu pihak yang bertransaksi dan bisa menimbulkan perselisihan. Tidak boleh menjual suatu barang yang sudah hilang yang diharapkan bisa ditemukan kembali. Demikian juga tidak boleh untuk melakukan jual beli terhadap barang yang sedang digadaikan atau sudah diwakafkan. Yang kelima, barang harus jelas. Maksudnya di sini adalah barang yang dijual belikan haruslah barang yang sudah diketahui spesifikasinya dan bisa diidentifikasi oleh pembeli, sehingga tidak ada ketidakpastian. Yang keenam, diketahui kualitas dan kuantitasnya secara jelas. Jangan melakukan jual beli secara ijon, karena jual beli secara ijon ini dilarang. Contohnya itu seperti menjual padi atau sebagainya sebelum masak dan diambil oleh pembeli sesudah masak. Yang ketujuh, harga barang diketahui pembeli dan penjual. Harga terhadap barang yang diperjualbelikan harus diketahui jelas oleh penjual dan juga pembeli, beserta dengan cara pembayarannya. Apakah akan dilakukan secara tunai atau kredit, sehingga jelas dan tidak terjadi ketidakpastian. Yang kedelapan atau yang terakhir, barang yang dijual berada di tangan penjual. Maksudnya di sini barang yang akan diperjualbelikan yang keberadaannya tidak ada di tangan penjual, maka akan menimbulkan suatu ketidakpastian. Berikutnya PSAK 102 Akuntansi Murabahah. Pengakuan dan pengukuran aset murabahah. Yang pertama, pada saat perolehan aset murabahah diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan. Yang kedua, pengukuran aset murabahah setelah periode adalah sebagai berikut. A. Jika murabahah pesanan mengikat, maka dinilai sebesar biaya perolehan. Dan jika terjadi penurunan nilai aset karena usang, rusak, atau kondisi lainnya sebelum diserahkan ke nasabah, penurunan nilai tersebut diakui sebagai beban dan mengurangi nilai aset. Yang B, jika murabahah tanpa pesanan atau murabahah pesanan tidak mengikat, maka dinilai berdasarkan biaya perolehan atau nilai bersih yang dapat direalisasi, mana yang lebih rendah. Dan jika nilai bersih yang dapat direalisasi
lebih rendah dari biaya perolehan, maka selisihnya diakui sebagai kerugian. Diskon pembelian aset murabahah diakui sebagai pertama, pengurang biaya perolehan aset murabahah jika terjadi sebelum akad murabahah. Yang kedua, kewajiban kepada pembeli jika terjadi setelah akad murabahah dan sesuai akad yang disepakati menjadi hak pembeli. Yang ketiga, pendapatan operasi lain jika terjadi setelah akad murabahah dan tidak diperjanjikan dalam akad. Kewajiban penjual kepada pembeli atas pengembalian akan tereliminasi pada saat yang pertama, dilakukan pembayaran kepada pembeli sebesar jumlah potongan setelah dikurangi dengan biaya pengembalian. Atau yang kedua, dipindahkan sebagai dana kebajikan jika pembeli sudah tidak dapat dijangkau oleh penjual. Pada saat murabahah, piutang murabahah diakui sebesar biaya perolehan aset murabahah ditambah dengan keuntungan yang telah disepakati. Pada akhir periode pelaporan keuangan, piutang murabahah dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi, yaitu saldo piutang dikurangi penyisihan kerugian piutang. Selanjutnya, keuntungan murabahah. Keuntungan murabahah diakui pada saat terjadinya penyerahan barang jika dilakukan secara tunai atau secara tangguh yang tidak melebihi 1 tahun atau selama periode akad sesuai dengan tingkat risiko dan upaya untuk merealisasikan keuntungan tersebut untuk transaksi tangguh lebih dari 1 tahun. Metode yang digunakan, yang pertama, keuntungan diakui pada saat penyerahan aset murabahah. Metode ini terapan untuk murabahah tangguh di mana risiko penagihan kas dari piutang murabahah dan beban pengelola piutang serta penagihannya relatif kecil. Yang kedua, keuntungan diakui proporsional dengan besaran kas yang berhasil ditagih dari piutang murabahah. Metode ini terapan untuk transaksi murabahah tangguh di mana risiko piutang tidak tertagih relatif besar dan atau beban untuk mengelola dan menagih piutang tersebut relatif besar juga. Yang ketiga, keuntungan diakui pada saat seluruh piutang murabahah berhasil ditagih. Metode terapan ini untuk transaksi murabahah tangguh di mana risiko piutang tidak tertagih dan beban pengelola piutang serta penagihannya cukup besar. Dalam praktek metode ini jarang dipakai karena transaksi murabahah tangguh mungkin tidak terjadi bila tidak ada kepastian yang memadai akan penagihan kasnya. Pengakuan keuntungan. Pengakuan keuntungan pada poin sebelumnya B kedua dilakukan secara proporsional atas jumlah piutang yang berhasil ditagih dengan mengalihkan persentase keuntungan terhadap jumlah piutang yang berhasil ditagih. Persentase keuntungan dihitung dengan perbandingan antara margin dan biaya perolehan aset murabahah. Berikutnya potongan pelunasan piutang murabahah yang diberikan kepada pembeli yang melunasi secara tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang disepakati
diakui sebagai pengurang keuntungan murabahah. Pemberian potongan pelunasan piutang murabahah dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode, yaitu yang pertama diberikan pada saat pelunasan, yaitu penjual mengurangi piutang murabahah dan keuntungan murabahah, atau yang kedua diberikan setelah pelunasan, yaitu penjual menerima pelunasan piutang dari pembeli dan kemudian membayarkannya potongan pelunasan kepada pembeli. Potongan angsuran murabahah diakui jika disebabkan oleh pembeli yang membayar secara tepat waktu, maka diakui sebagai pengurang keuntungan murabahah. Jika disebabkan oleh penurunan kemampuan pembayaran pembeli, maka diakui sebagai beban. Denda dikenakan jika pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad, dan denda yang diterima diakui sebagai bagian dana kebajikan. Yang terakhir, pengakuan dan pengukuran uang muka. Itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, uang muka diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima. Yang kedua, jika barang jadi dibeli oleh pembeli, maka uang muka diakui sebagai pembayaran piutang atau merupakan bagian pokok. Yang ketiga, jika barang batal dibeli oleh pembeli, maka uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah diperhitungkannya dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual. Saya ingin memberikan kesimpulan dari materi yang tadi saya buat, yaitu yang pertama, bahwa dalam jual beli murabahah tetap berlaku sama rukun dan syarat jual beli. Di antara syarat yang tidak diperhatikan bank adalah penjual harus memiliki barang yang dia jual atau mewakili pemilik barang, karena seseorang tidak boleh mentransaksikan barang milik orang lain. Kedua, apa yang dilakukan bank bukanlah jual beli salam, di mana penjual boleh mentransaksikan barang yang belum dia miliki. Jika bank melakukan transaksi salam, boleh saja bank menjual barang yang tidak dia miliki. Namun, sekali lagi, bank tidak melakukan jual beli saham, karena salah satu syarat jual beli saham itu pembayaran harus tunai di muka. Sementara ini nasabah membayarnya dengan cara dicicil atau kredit. Oleh sebab itu, ketika nasabah membayar DP, transaksi yang terjadi adalah jual beli utang dengan utang. Uangnya tidak tunai dan barangnya menyusul atau tidak tunai, karena bank belum beli barang sewaktu akad dengan nasabah. Dan jual beli utang dengan utang disebut bai kali bil kali, yang ini disepakati haram oleh para ulama. Ketiga, penjual menjual barang sebelum qard atau serah terima. Salah satu di antaranya larangan dalam jual beli, barang yang dibeli tidak boleh dijual kembali sebelum terjadi serah terima atau pemindahan barang. Kesimpulan yang keempat atau yang terakhir itu mendapat keuntungan tanpa menanggung kerugian. Sebelum saya mengakhiri presentasi tersebut, saya ingin memberikan motivasi untuk kalian semua. Marilah kita menjadi energi yang positif dan produktif untuk membangun ekonomi Indonesia melalui diri kita masing-masing.
serta jawaban dari sebuah keberhasilan adalah belajar dan tak kenal yang namanya putus asa. Terima kasih untuk para penonton. Jika saat penyampaian materi ada yang kurang jelas atau salah dalam pengucapan, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.